Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini, yaitu Kamis 21 Mei 2020, ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita alami. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu. Buat kasih, anugerah, kebaikan Tuhan. Sehingga kalau sampai pagi hari ini kami ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Selain kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Di mana hari ini kami akan memperingati akan kenaikan Tuhan ke surga, kembali ke surga. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami agar firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar itu dapat memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Biarlah umat-umat-Mu yang pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, yang sementara mendengarkan firman-Mu, biarlah berikan hati seorang murid yang siap dibentuk, diperbaiki, diingatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, seperti biasa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan memberkati kita. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
Baik, puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan lagu yang sangat memberkati. Tiba saatnya siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan hari ini, tentu tema khotbah pagi hari ini yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 52. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya, saudaraku. Satu kebenaran firman Tuhan yang indah. Saudara, siapapun orangnya, baik orang itu sudah percaya Yesus ataupun belum percaya Yesus, ketika berpisah dengan orang yang sangat dikasihi, ketika berpisah dengan orang yang sangat diidolakan, saya yakin dan percaya pasti sedih. Dan saya yakin dan percaya saudara pun juga pernah mengalami hal itu. Orang yang kita kasihi, orang yang kita banggakan, orang yang kita idolakan selama ini tiba-tiba meninggalkan kita. Tentu saudaraku kita akan sedih. Mengapa kita sedih? Mengapa saudara sedih? Sebab saudaraku mungkin kita atau saudara atau mereka memiliki banyak kenangan-kenangan yang indah. Mungkin mereka memiliki banyak kenangan-kenangan yang manis ketika mereka berkumpul dengan orang yang sudah pergi ini. Mungkin orang yang sudah pergi ini pernah memberikan satu nasihat-nasihat yang berarti. Mungkin orang ini telah memberikan satu wejangan-wejangan yang begitu luar biasa. Sehingga nasihatnya itu teresap di dalam kehidupannya, dan ketika orang itu pergi, orang itu merasa kehilangan, orang itu sangat sedih. Dan itulah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus mati. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena apa saudaraku? Selama 3,5 tahun murid-murid Yesus berkumpul dengan Yesus. Banyak perkara-perkara yang indah dialami oleh murid-murid. Banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak hal-hal yang ajaib dilihat oleh murid Yesus. Bagaimana ketika mereka berkumpul dengan Yesus. Yesus mengadakan hal-hal yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Belum lagi orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dan banyak hal yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dan itulah yang membuat murid-murid benar-benar merasa kehilangan ketika Yesus mati. Sehingga tidaklah heran ketika Yesus mati meninggalkan murid-murid. Murid-murid sangat sedih. Murid-murid sangat tergoncang imannya. Sehingga Alkitab pun juga menulis murid-murid kembali kepada pekerjaannya semula. Kembali kepada pekerjaannya semula. Mengapa sampai murid-murid itu begitu sedih? Karena apa saudaraku? Murid-murid lupa. Murid-murid lupa bahwa Yesus pernah menyampaikan hal ini. Itulah sebabnya karena murid-murid lupa sehingga mereka
sedih. Coba kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama murid-muridnya di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-22. Di sana dengan jelas katakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Padahal Yesus sudah memberitahu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia, akan dianiaya, akan disiksa. Tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Sebetulnya kalau sampai murid-murid ingat apa yang disampaikan oleh Yesus ini, saya yakin murid-murid tidak akan sedih. Karena apa? 3 hari kemudian Yesus akan bangkit. Tetapi karena murid-murid lupa akan firman, akan apa yang telah disampaikan oleh Yesus, sehingga dia sedih, sehingga dia berduka, sehingga dia seolah-olah sudah kehilangan harapan lagi, kehilangan pegangan lagi, sehingga mereka kembali untuk bekerja di mana sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, apa yang terjadi saudaraku? Iman murid-murid kembali bangkit. Haleluya. Iman murid-murid kembali bangkit. Iman murid-murid kembali naik. Semangat yang pudar, semangat yang hancur kembali mekar. Haleluya. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus membangkitkan iman murid-murid, membangkitkan semangat murid-murid lagi. Seolah-olah murid-murid menghadapi atau menemukan semangat yang baru setelah Yesus bangkit. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Yesus bangkit, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Cuma 40 hari. Murid-murid dapat berkumpul dengan Yesus lagi. Dan setelah itu, Yesus kembali meninggalkan murid-murid. Terangkat kembali atau naik ke surga. Murid-murid hanya bisa berkumpul dengan Yesus setelah bangkit hanya 40 hari. Namun saudaraku, kalau kita cermati baik-baik firman Tuhan, kalau kita lihat Alkitab ini dengan seksama saudaraku, ada satu perbedaan yang mencolok. Sekali lagi, ada perbedaan yang mencolok reaksi murid-murid saat ditinggal Yesus pertama kali, yaitu saat dia mati, dan saat dia ditinggal Yesus saat Yesus naik ke surga. Ada satu perbedaan yang begitu mencolok. Ketika murid-murid ditinggal Yesus saat mati, Alkitab mencatat murid-murid begitu sedih. Murid-murid begitu berduka cita. Murid-murid begitu merasa kehilangan pegangan hidupnya. Murid-murid sudah merasa andalannya sudah tidak ada lagi. Sehingga sekali lagi dia sangat sedih. Dia sangat berduka cita. Tetapi ketika dia ditinggal lagi oleh Yesus, di mana Yesus kembali ke surga, Alkitab
Alkitab mengatakan di dalam ayat tadi Lukas pasal 24 ayat 52 dengan jelas di sana dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ada satu perbedaan yang begitu mencolok. Ketika sekali lagi saudaraku, ketika Yesus tinggalkan murid pertama kali saat dia mati, murid-murid pulang dengan duka cita, murid-murid pulang dengan kesedihan, murid-murid pulang dengan putus asa, kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Tetapi ketika ditinggal Yesus untuk kedua kalinya, yaitu Yesus naik ke surga, Alkitab katakan murid-murid pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Haleluya saudaraku, murid-murid pulang penuh dengan sukacita. Ada perbedaan yang mencolok. Nah, kita akan melihat saudaraku, apa yang membuat murid-murid tidak berduka cita ketika Yesus meninggalkan dia. Yesus meninggalkan mereka. Apa yang membuat murid-murid tidak berduka cita? Apa yang membuat murid-murid pulang dengan sukacita? Kita lihat yang pertama, ayat yang ke-50 di dalam Lukas pasal 24 tadi. Lukas pasal 24 kita akan baca sekali lagi saudaraku, ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya. Jadi yang pertama saudaraku, mengapa murid-murid pulang dengan sukacita, tidak sedih lagi? Karena apa? Sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid. Ini yang pertama. Alasannya mengapa murid-murid pulang dengan sukacita walaupun ditinggal oleh Yesus. Murid-murid sadar ketika Yesus pergi kembali ke sorga, murid-murid sadar ada begitu banyak tantangan, kesulitan, ancaman, intimidasi yang akan dihadapi dari pihak orang Yahudi. Dan itu pun juga diketahui oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid, Yesus harus memberkati mereka. Dengan kata lain saudaraku, berkat dari Tuhan itu sangat penting. Kita perlu membutuhkan berkat Tuhan saudaraku. Apalagi kita hidup di dalam kondisi seperti ini saudara. Kita perlu membutuhkan berkat daripada Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, dengan kemampuan intelektual kita sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan yang ada di hari-hari ini. Kita perlu membutuhkan berkat Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya tidaklah heran saat Yakub bergumul dengan Allah semalam-malaman. Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, perhatikan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudaraku, ini
tekad daripada Yakub, saudaraku. Mengapa Yakub punya tekad, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Aku tidak akan melepaskan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Karena Yakub sadar tanpa berkat Tuhan, dia tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari. Bagi Yakub, berkat itu sangat penting untuk modal perjalanannya ke depan. Bagi Yakub, berkat Tuhan itu sangat penting, saudaraku, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan muncul di kemudian hari. Dan ini, saudaraku, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di hari-hari ini, kita perlu berkat Tuhan. Itulah sebabnya saya masih agak heran. Banyak anak Tuhan masih banyak menganggap remeh berkat Tuhan. Saya sangat sedih. Masih banyak anak Tuhan menganggap remeh berkat Tuhan. Saat beribadah, setelah firman Tuhan disampaikan, lalu berikan persembahan, ketika hamba Tuhan berdoa, mereka cepat-cepat pulang. Belum berkat Tuhan belum diterima. Saudaraku, dia tidak sadar bahwa berkat Tuhan itu penting. Untuk itu dari tempat ini, sebagai hamba Tuhan saya sampaikan, biarlah saudara ketika beribadah, jangan keburu pulang. Terima dulu berkat Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan sangat penting bagi saudara dan saya. Amin, saudaraku. Berkat Tuhan itu sangat penting bagi saudara dan saya. Jadi yang pertama, alasannya mengapa murid-murid ketika ditinggal Yesus kembali ke sorga, tidak sedih lagi, tidak berduka lagi, tetapi pulang dengan antusias, pulang dengan semangat, pulang dengan sukacita. Karena apa? Yang pertama, sebelum Yesus pergi, Yesus telah memberkati mereka. Ini yang pertama. Itulah sebabnya wajar kalau murid-murid pulang dengan sukacita. Karena apa? Mereka telah terima berkat daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa murid-murid pulang dengan sukacita? Mengapa murid-murid pulang dengan tidak sedih lagi? Dengan tidak berduka lagi? Yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Nah, dari penyampaian ini, mengapa murid-murid tidak sedih, saudaraku? Karena apa? Murid-murid memiliki satu keyakinan. Satu saat dia akan bertemu kembali dengan Yesus. Mereka akan bertemu kembali dengan Yesus. Itulah sebabnya wajar mereka tidak sedih lagi. Karena apa? Yesus sudah ngomong. Firman Tuhan sudah ngomong. Akan kembali lagi. Itulah sebabnya mereka tidak sedih. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara, untuk apa Yesus ke surga? Ini yang pertama.
Yang menjadi pertanyaan, untuk apa Yesus ke surga? Dan yang kedua, untuk apa Yesus datang kembali? Untuk apa Yesus kembali ke surga? Dan untuk apa Yesus datang kembali? Jawabannya kita lihat ada di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang pertama. Saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang pertama. Jadi saudaraku, Yesus pergi ke surga. Yesus kembali ke surga karena apa? Yesus menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Yesus pergi ke surga, kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan setelah itu, apa kata firman Tuhan? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Haleluya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Sungguh jelas ini firman Tuhan. Jadi Yesus pergi ke surga, kembali ke surga. Yang hari ini kita peringati. Itu tujuannya apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, Alkitab tadi katakan, Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan tadi dikatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, sungguh indah saudaraku bagi saudara dan saya yang telah percaya kepadanya. Amin, saudara. Jadi kita patut bersyukur menjadi anak-anaknya. Kita patut berbangga menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus. Dengan kata lain saudaraku, orang yang percaya Yesus rupanya sudah ada jaminan tempat kapling untuk surga. Haleluya. Ada jaminan saudaraku, ada tempat yang sudah disiapkan. Saya mau tanya, siapa yang tidak senang dengan hal ini? Saya yakin dan percaya. Siapa yang ingin bersama-sama dengan Yesus? Silahkan saudara angkat tangan di rumah masing-masing. Silahkan. Siapa yang ingin terus bersama-sama dengan Yesus? Silahkan angkat tangan di rumahmu masing-masing. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya saudara ada yang angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin sekarang bersama-sama dengan Yesus? Paling tidak ada yang berani. Paling saudara, nanti dulu om. Nah, mari saudaraku, saya rindu. Tanamkan firman Tuhan ini baik-baik. Masukkan firman ini dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Bahwa Yesus kembali ke surga, lalu tidak membuat saudara menjadi yatim piatu. Tetapi di sana Yesus menyiapkan tempat. Kalau tempat itu sudah tersedia, Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Jadi apa makna buat kita kalau Yesus
naik ke surga. Maknanya apa? Yesus memberi kepastian. Ini, Yesus memberi kepastian bagi kita bahwa kita satu kali kelak akan bersama-sama dengan Dia. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 50 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Dan itulah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Sekali lagi, inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin, saudaraku. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Karena Yesus sendiri yang berjanji. Dan di dalam Yesus itu tidak ada kebohongan. Janjinya ya dan amin. Inilah yang membuat perbedaan. Di dalam Yesus ada kepastian. Bukan moga-moga, saudaraku. Bukan moga-moga. Tetapi ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Tentu saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Amin, saudaraku, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, saudaraku. Yang percaya Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara boleh meragukan janji manusia. Saudara boleh meragukan janji seorang pejabat. Yang namanya manusia, janji bisa meleset. Saudara pun mungkin juga bisa meragukan janji saya kalau saya berjanji kepada saudara. Tetapi jangan sampai saudara meragukan sedikit pun janji Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus tidak ada kebohongan. Amin, saudaraku. Janjinya ya dan amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan alami binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu juga dengan di dalam Yohanes pasal 14. Di sana dengan tegas Yesus sendiri ngomong. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang dalam hadirat Allah, dalam surga, kalau tidak melalui aku." Ini kata Yesus. Luar biasa, saudaraku. Ini janji Tuhan, saudaraku. Banyak orang bilang mungkin banyak jalan menuju Roma. Benar. Mungkin sering kita dengar pernyataan ini. Banyak jalan menuju Roma. Itu tidak salah. Tetapi untuk keselamatan. Sekali lagi. Untuk keselamatan perlu saudara tahu. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Sekali lagi, jalan menuju Roma banyak, benar. Tetapi jalan menuju keselamatan hanya satu, yaitu Yesus. Amal, berbuat baik itu perlu. Tetapi itu tidak menjamin kita masuk surga. Yang dapat menjamin kita masuk surga hanya Yesus. Amin, saudaraku. Yang dapat menjamin kita masuk surga hanya percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat kepastian ini, seharusnya
Kenaikan Yesus ke surga itu menjadi fenomena sebetulnya yang luar biasa. Kalau kita melihat hal ini saudaraku, kenaikan Yesus ke surga, kembalinya Yesus ke surga itu seharusnya menjadi fenomena yang luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Sekali lagi, tidak perlu diragukan lagi. Itulah sebabnya saya bersyukur dengan pemerintah kita, di mana pemerintah kita sangat menghargai hari-hari besar agama yang hari ini kita peringati, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku. Sehingga rakyatnya diliburkan. Agar apa? Rakyatnya bisa beribadah, datang ke gereja memperingati akan kenaikan Yesus. Ya cuma untuk tahun ini saudara dan saya tidak bisa berkumpul, saudaraku. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa beribadah karena memang pemerintah memberikan satu hari itu libur agar apa? Anak-anak Tuhan, orang Kristen bisa ikut datang ke gereja, bisa beribadah. Tetapi faktanya apa? Di tahun-tahun yang lalu saya melihat masih banyak anak Tuhan menganggap hari kenaikan Tuhan Yesus seperti hari-hari biasa. Saya sangat sedih saudaraku. Kalau hari seperti hari ini, setahun-tahun yang lalu, dianggap seperti hari-hari biasa. Sehingga tidak pernah tersentuh hatinya untuk datang beribadah. Ini sungguh sangat sedih saudaraku. Padahal Yesus naik ke surga menyiapkan tempat baginya. Tetapi untuk datang ke gereja pun masih ogah-ogahan. Untuk datang ke gereja pun masih banyak alasan. Saudaraku, ini yang kedua. Jadi mengapa murid-murid bersukacita ketika Yesus kembali ke surga? Karena apa? Murid-murid tahu Yesus akan datang kembali setelah tempat itu tersedia. Jadi tidak lahiran mereka bersukacita. Nah, sekarang yang ketiga atau yang terakhir. Apa yang membuat murid-murid bersukacita, tidak sedih ketika Yesus kembali ke surga? Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini yang ketiga saudaraku. Mengapa murid-murid bersukacita, tidak sedih? Karena apa? Yesus berjanji lebih baik aku pergi. Agar apa? Ketika aku pergi, aku akan mengirimkan penghibur. Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Saudaraku, aku akan mengirimkan penghibur. Aku tahu engkau akan mengalami banyak duka cita. Engkau akan ditekan, engkau akan dianiaya. Tapi aku akan memberikan penghibur. Ini alasannya mengapa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Karena apa? Yesus akan mengirimkan penghibur. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, di sana dengan jelas mengatakan, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Jadi Tuhan pun akan mengirimkan penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menghibur saudaraku, tetapi juga menolong. Oh haleluya. Ini saudaraku, Tuhan Yesus tahu
perjalanan iman murid-murid ke depan akan mengalami banyak tantangan, khususnya dari pihak orang Yahudi. Perjalanan iman murid-murid ke depan akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami banyak benturan. Itulah sebabnya Yesus berjanji, kamu tidak usah sedih. Aku akan kirim penghibur. Aku akan kirim penolong. Oh haleluya saudaraku. Ketika kita dengar 3 janji ini saudaraku, wajar kalau murid-murid itu tidak sedih. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita tahu tantangan-tantangan ke depan yang kita hadapi bukan semakin ringan. Kita akan mengalami banyak kesulitan. Tantangan semakin berat saudaraku. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan. Di mana Alkitab pun pernah berkata, firman Tuhan mengatakan sebelum Yesus datang kembali bahwa kasih manusia akan menjadi dingin. Ini Alkitab yang ngomong. Ketika kasih manusia menjadi dingin, ketika kasih manusia itu menjadi tawar, firman pun juga mengatakan kejahatan akan semakin memuncak, kejahatan akan semakin meningkat, kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Dan faktanya di hari-hari ini benar-benar terjadi. Kalau sudah kasih menjadi dingin, kalau kasih sudah menjadi tawar, otomatis kejahatan meningkat saudaraku. Otomatis kejahatan semakin memuncak. Untuk itu kita perlu penolong itu. Kita perlu pribadi yang sanggup menolong saudara dan saya. Perlu pribadi yang sanggup menghibur saudara dan saya. Yaitu Roh Kudus. Amin saudaraku. Yaitu Roh Kudus. Bahkan saudaraku, ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita, ketika Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, saudaraku, apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam ayat yang terakhir, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, saudaraku. Kita lihat di sini. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita ketika Yesus kembali ke surga, selain dia akan menghibur saudara dan saya, selain dia juga akan menjadi penolong saudara dan saya, tetapi dia juga akan memimpin hidup saudara, akan menuntun hidup saudara dari kebenaran kepada kebenaran. Haleluya, saudaraku. Jadi kita lihat, tidaklah heran murid-murid ketika ditinggal oleh Yesus, kembali ke surga, dia pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Karena apa? 3 janji ini dia alami, yaitu dia telah terima berkat, lalu menyediakan tempat bagi murid-murid, dan Tuhan kirimkan penghibur, Tuhan kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang memimpin hidup murid-murid dari kebenaran kepada kebenaran. Dan itu pun akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudaraku, firman Tuhan ini datang kepada kita. Jangan goyah lagi. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara tidak usah sedih. Yesus kembali ke surga. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan janji-janji Yesus. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia memberikan penghiburan. Dia menolong saudara dan saya. Untuk itu, mari tataplah hari esok bersama Tuhan. Tataplah hari esok dengan penuh sukacita. Tataplah hari esok dengan penuh kemenangan. Walaupun saat ini virus corona belum hilang, tetapi ingat janji Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Ingat janji Tuhan.
Dia akan menolong saudara. Ingat janji Tuhan, Dia menyediakan tempat bagi saudara. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari renungkan firman Tuhan. Yesus pergi tidak membuat saudara yatim piatu, tetapi justru itu membawa keuntungan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur pagi hari ini. Kami telah mendengarkan berita firman-Mu. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Engkau kembali ke surga, kami tidak berduka, tetapi kami penuh dengan sukacita. Karena apa? Janji Tuhan Engkau memberkati kami. Janji Tuhan Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Janji Tuhan Engkau akan mengirimkan penolong. Engkau akan mengirimkan penghibur yang akan memimpin hidup kami dari kebenaran kepada kebenaran. Roh Kudus, tuntunlah kami. Roh Kudus, tuntunlah jemaat-Mu. Roh Kudus, tuntunlah bagi saudara-saudara yang sempat mendengarkan khotbah ini. Sehingga kalau Roh Kudus yang memimpin, mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi contoh. Mereka akan menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, doa kami bagi khususnya jemaat GPDI Bukit Sion, Labuan Bajo. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Pagari mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terlebih virus corona yang saat ini merajalela. Darah Yesus membungkus mereka. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati usaha-usaha mereka masing-masing. Berkati tugas-tugas mereka masing-masing. Ini yang menjadi doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, tetap dekat dengan Tuhan dan jaga kesehatan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan ke